Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya ya. Kemarin kita sudah melakukan pertemuan yang pertama. Nah, kita lanjutkan kembali di pertemuan yang kedua. Sebelum melakukan pembelajaran, untuk lebih baiknya kalian berdoa dulu ya. Silakan berdoa dipimpin ketua kelompok yang ketua kelasnya. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Yuli yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan diawali doa, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa dipahami. Nah, sekarang sebelum ke pembelajaran materi pada hari ini, kita akan mengulang kembali yang sudah diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Kita kemarin belajar apa? Materi yang sebelum belajar tentang apa? Tentang komunikasi. Ada apa? Masih dan tentang komunikasi. Kemarin apa yang dibahas? Peralatannya apa saja? Ada apa saja kemarin ditayangkan di PowerPoint tuh? Alatnya ada apa aja? Telepon, terus switch, terus apa lagi? Handphone, apa lagi? Radio, kurang keras, kurang dengar nih. Satelit itu nanti bagaimana penggunaannya? Untuk kasih ke handphone ya. Handphone Android yang sekarang itu kan menggunakan satelit ya, terus internet ya, internet juga. Siapa lagi kemarin? Teknologi komunikasi. Kalau informasi itu ya dari laptop, dari handphone ya, dari komputer, itu yang informasi. Kalau komunikasinya berarti yang duanya telepon itu. Oke, nah untuk sekarang kita melanjutkan. Jadi kemarin sudah tahu alat-alatnya. Nah, sekarang kita untuk melanjutkan di materi tentang kebutuhannya. Nah, di sini materi pokoknya tetap ya, kebutuhan telekomunikasi dalam jaringan. Kita masih membahas tentang telekomunikasi. Nah, yang sekarang di pertemuan kedua ini kebutuhan sumber daya telekomunikasi. Jadi sumber dayanya apa saja? Dan kita tujuan kita belajar pada hari ini sajikan materi sumber daya. Ada wireline dan wireless. Wireline berarti menggunakan kabel, wireless tanpa kabel. Peserta didik dapat menganalisis kebutuhan sumber daya telekomunikasi dengan benar. Jadi butuh sumber dayanya apa saja. Ya. Nah, materi yang nanti kita akan pelajari sekarang nih, ada telekomunikasi zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu itu sudah ada bentuk telekomunikasi. Jadi kita akan pelajari apa saja. Terus yang berikutnya ada faktor pertimbangan menganalisis sumber daya telekomunikasi. Jadi telekomunikasi itu bisa terbangun dengan sumber dayanya apa saja dan dianalisis pertimbangannya seperti apa, gitu ya. Jadi dijelaskan ada telekomunikasi zaman ini ya. Nah, zaman ini berarti zaman sekarang kita. Kira-kira ada perbedaan nggak antara zaman dulu dengan zaman sekarang? Ini ada jelas ya perbedaannya karena kita sekarang sudah mengalami kemajuan teknologi. Nanti kita lihat bagaimana. Terus yang berikutnya ada sumber daya telekomunikasi wireline. Jadi sumber daya telekomunikasi yang menggunakan kabel. Dan satu lagi ada sumber daya telekomunikasi wireless.
Jadi kalau dikelompokkan itu ada dua kelompok besar menggunakan kabel dan tanpa kabel. Nah, yang berikutnya, nah di sini kita perhatikan ada telekomunikasi zaman dahulu. Kalian lihat gambar apa ini? Asap ya, gambar asap. Ini bukan kebakaran ya. Ya, ini contoh asap yang dimaksud di sini, asap yang dibuat. Beda dengan kebakaran yang asal dibakar ya. Maksudnya apa ini? Ada yang tahu? Ada orang Ada orang di situ sedang yang bakar ikan. Sedang apa nih? tersesat di hutan. Tersesat di hutan. Terus menyalakan asap untuk apa? Bantuan, ngasih kode ya, ngasih tanda gitu. Jadi bisa saja seperti itu tuh. Di hutan misalnya tersesat, kasih tanda, kasih kode ya, asap, bakar asap, bakaran ya, nanti muncul asap. Asapnya itu kan ke atas tuh. Nah, itu ngasih tanda bahwa di situ ada orang. Kok di tengah hutan berarti mungkin tersesat. Oleh karena itu biar ada yang mendekati. Itu zaman dahulu kayak gitu komunikasinya. Kalau zaman sekarang kalau di hutan tersesat itu gimana? Pakai handphone. Cuma ada sinyal. Nah, itu berarti bisa menggunakan, ini ternyata masih relevan juga ya. Masih bisa digunakan. Itu bentuk komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi. Terus yang berikutnya ada apa nih? Bendera. Bendera itu bendera negara ya. Jadi kalau bendera ini pasti oh ini Malaysia. Tapi bendera juga zaman dahulu digunakan untuk gimana? Contohnya misalkan Semapur ya. Yang pramuka itu kan pakai bendera tuh. Kalau gerakan begini A, begini B misalnya. Itu kan berarti yang melihatnya itu bisa memahami oh itu maksudnya itu. Berarti komunikasinya itu nyampe. Bisa juga pengaplikasiannya bendera dengan gimana? Dilambaikan bendera tuh. Bendera apa? Bendera warna putih, bendera hampir apa itu berarti? Merah. Jadi bentuk komunikasi kan? Kalau kalian ada di tengah pulau sendirian, ya nggak ada siapa-siapa ya. Kalau sendirian ada siapa-siapa berarti bukan sendiri ya. Sendirian butuh pertolongan, apa yang ada kan misalkan bendera dibuatkan. Jadi biar terlihat kan oh minta bantuan. Nah sekarang juga bendera itu masih dipakai komunikasinya. Misalkan ada bendera warna merah, jadi ada apa sih? Hajatannya. Oh. Ada merah ya hajatan. Warna kuning berarti ada kematian. Itu kan komunikasi juga. Itu yang zaman dahulu kayak gitu. Komunikasi. Nah sekarang tugasnya nanti kalian bentuk kelompok. Nah nih carilah bentuk telekomunikasi zaman dahulu yang lainnya. Dengan saya kasih contoh dua saja didiskusikan. Yang berikutnya, yang ketiga ada faktor pertimbangan menganalisis sumber daya telekomunikasi. Yang satu ada kebutuhan pemakai. Nah, kalau kebutuhan pemakai di sini, maksudnya kalian nih hidup di zaman sekarang butuh yang namanya komunikasi, minimal ngobrol ya. Ngobrol itu kan komunikasi nih. Kalau jarak jauh bagaimana? Berarti telekomunikasi butuh ya. Kalian sekarang sudah menggunakan HP Android untuk telekomunikasi. Ya. Dan nanti kalian analisis nih di sini kebutuhannya apa saja. Misalkan sekarang yang bentuk-bentuk komunikasi itu apa saja yang kalian butuhkan. Ya, kalian cari informasinya. Yang kedua, jumlah pengguna rata-rata. Kalian analisis tentang apa sih sumber daya informasi yang jumlah penggunanya. Komunikasi sekarang tuh modern tuh banyak. Bisa menggunakan Facebook, ini yang modern banget ya. Terus menggunakan apa lagi? Zoom, Google Meet, WhatsApp. Nah, itu kalian analisis tuh kenapa orang pakai WhatsApp, butuh memakai WhatsApp itu kenapa?
terus jumlah penggunanya rata-rata yang banyak itu yang mana. Jadi kalian petakan, ada pengguna WhatsApp, pengguna YouTube termasuk komunikasi nggak? Sumber informasi ya, sumber informasi. Berarti kalau informasi memberikan informasi, kalau komunikasi biasanya ya itu dua arah. Satu arah juga komunikasi tapi satu arah. Terus yang berikutnya kecepatan transfernya. Kalian analisis kalau pakai WhatsApp bagaimana kendalanya? Bagaimana tuh? Ada kendala-kendala nggak kira-kira? Koneksi ya nggak? Sinyal. Kecepatan transfernya cepat nggak? Nah itu tergantung sinyal tadi. Kalau sinyalnya lemah, dia nge-lag ya, jadi nggak cepat gitu tuh komunikasinya. Kalian analisis tuh terus. Jadi caranya gitu, kalian petakan dulu butuh bentuk-bentuk telekomunikasinya apa, lalu dianalisis berdasarkan kebutuhan pemakainya. Kira butuh pemakai itu tuh siapa aja, kalangan mana gitu. Terus jumlah pengguna rata-ratanya, kecepatan transfernya, lalu biaya operasional. Berbeda kan biaya operasionalnya ya. Kita nelpon, biaya operasionalnya menggunakan pulsa, kira-kira lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan nelpon di WhatsApp. Kira-kira lebih murah atau mahal dengan menggunakan media yang lainnya. Termasuk kemarin itu ada Telegram dan lain-lain, itu kalian kayak gitu susun dulu daftarnya nih. Nanti kelompok 1, kelompok 2 susun. Lalu dianalisis berdasarkan poin itu. Itu ya. Nanti didiskusi. Jadi sudah ada 2. Nah, yang berikutnya komunikasi zaman ini, zaman sekarang. Nah, ini apa nih? Jadi intinya gini, kalian mencari bentuk alat telekomunikasi itu dia terhubung, ya enggak? Terhubung bisa berkomunikasi, artinya memindahkan pesan dari sumber ke tujuan. Ada yang satu arah, ada yang 2 arah. Berarti yang pesan itu informasi, ada informasi yang disampaikan. Itu berarti alat komunikasi. Laptop alat komunikasi bukan? Alat komunikasi bukan laptop. Bagaimana penjelasannya? Ya. Kalau digunakan untuk video call, menggunakan Skype ya, menggunakan Skype atau Zoom, itu komunikasi. Peralatannya laptop, bisa saja. Tapi nanti yang kalian masukkan berarti Skype, Zoom, terus apalagi Google Meet, kan belum tahu ya, cari tahu informasinya, bentuk komunikasinya seperti itu. Berarti yang modern yang saat ini. Nah, itu tugasnya carilah bentuk telekomunikasi zaman ini yang lainnya. Yang berikutnya sumber daya telekomunikasi wireless, wireline ya. Wireline itu menggunakan kabel. Di sini ada jenis-jenis kabelnya. Nah, tugas kalian itu digunakan ya, kabel koaksial juga tuh. Ada kabel fiber optik. Kalian cari tahu di situ di internet gambarnya seperti apa. Ya. Diskusikan dengan kelompoknya. Terus di sini ada jaringan komputer. Kenapa masuk dalam telekomunikasi jaringan komputer? Ada yang tahu? Kenapa di sini ada jaringan komputer, LAN, MAN, WAN, internet masuk ke dalam pembahasan sumber daya telekomunikasi wireline? Ada yang tahu? Nah, kalau jaringan komputer, ya, kita lihat nih, jaringan komputer salah satu contohnya di situ internet. Kalian menggunakan internet bisa berkomunikasi nggak? Misalkan kalian menggunakan internet itu untuk membuka apa? Google, Zoom kan pakai internet ya? Pakai jaringan internet, bisa berkomunikasi. Berarti jaringan komputer itu juga bisa untuk dilakukan komunikasi. Ya, makanya masuk ke pembahasan ini. Nah, di situ ada jaringan LAN, MAN, WAN. LAN apa LAN? Lokal area
sekitar areanya. Cari tahu ya. Ini tugasnya nanti didiskusikan. Terus yang berikutnya ada jaringan telepon. Ada sentra telepon, MDF, RK, IDF, TB, pesawat telepon pelanggan. Itu apa semua istilahnya? Ada di bahan ajar. Kalian buka bahan ajarnya, lalu diskusikan. Ya, pengetahuan baru kan? Ya, ya. Nah, yang terakhir ada sumber daya telekomunikasi wireless. Berarti komunikasi yang tanpa kabel. Di situ contohnya ada WWAN. Apa tuh? Kalau WLAN, wireless local area network. WPAN, wireless personal area network. Personal berarti pribadi. Kalian cari penjelasannya tuh dari istilah di atas sampai lengkap. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan dulu? Sudah paham konsep diskusinya nih? Ada yang ditanyakan, Yuli? Ada? Silakan. Antar dulu. Di depan atau sama? Oh, sok Pak. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, Kan itu ada sebutkan kecepatan, dulu namanya. nama Nurmala Dewi. Ya, silakan. Pak mau nanya, yang tadi kan ada kecepatan operasional tuh apa itu? Oh, yang tadi ya. Itu kecepatan Ini. transfer ya. Iya. Tuh. Kan itu ada 3G, 4G, 5G gitu tuh. Hmm. Itu tuh maksudnya perbedaannya tuh kayak gimana? Yang Oh iya. Itu pembahasannya kemarin kan ya. Bahan ajarnya udah dibaca belum? Belum ya. Ada yang bisa jawab? Coba silahkan, boleh sambil dibuka bahan ajarnya. Ada yang bisa menjawabnya? 3G, 4G, kecepatannya kayak gimana? Silahkan dibuka. Nanti ada? Ada di yang ke satu, yang pertemuan kemarin, yang di atas. Bahan ajar. 3G, 4G, kalau nggak ada yang menjawab, siapa yang mau menjawabnya? Terus dari Nurmala Dewi, kecepatan 3G, 4G itu bagaimana? Itu perbedaannya apa ya? Silakan, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Yuli? Ya, silakan Yuli jawab. Yuli. Ya. 3G bagaimana? Jadi merupakan UMTS Universitas Universal Mobile Telekomunikasi Service, merupakan jawaban atas kebutuhan komunikasi suara dan data yang lebih cepat dibanding generasi sebelumnya. Kecepatannya berapa ya di sini? 114 sampai 384 kbps. Kalau 4G 4G merupakan bimax. Kecepatannya lebih cepat sih Pak. lebih cepat ya. Nah sekarang itu bisa betul ya jawabannya tadi ada 3G dan 4G. Tinggal kalian perjelas lagi. Silahkan nanti cari di internet. Kalau 4G kecepatannya berapa? Kalau tadi tidak disebutkan ya. Kalau yang 3G tadi berapa? 114 sampai 300. 114 sampai 384 kbps ya. Tuh nanti silakan di forum diskusi nanti kalian cari tahu. Ya bagus ya pertanyaan tadi.
Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita nanti sambil berjalan di diskusi, sambil silahkan tanya jawab juga ya. Jadi setelah ini, tadi kita sudah membahas satu persatu. Sekarang kita berlanjut ke diskusi. Jadi caranya kalian Bapak bentuk kelompok menjadi dua nih. Ini kelompok satu, ada Ulfi, ada Tanti, ada Anis. Di kelompok duanya ada Yuli, ada Tiara, ada Nurmala Dewi. Ya, silakan sih. Ya. Yang tadi diskusikan ya, yang tadi dipresentasikan tuh. Mana bukunya? Nanti berarti dari apa dulu? Nah ini, jadi ada 5 materi ya yang perlu didiskusikan nih. Komunikasi zaman dahulu dulu. Bagi-bagi tugas saja. Siapa yang materi yang satu, siapa yang kedua, siapa yang ketiga, lalu 4 dan 5. Ya, silakan. Ini belum dipasang. Yang ke berapa, Nes? 1. Nanti kedua. Putih 3 ya. Ini di 16. Kan contohnya ada 2 tuh. Jadi kalian cari komunikasi zaman dahulu itu apa saja, bahkan dari berbagai sumber. Nah, kalau yang materi yang keduanya ini faktor pertimbangan menganalisis sumber daya telekomunikasi. Kalian cari faktor pertimbangan menganalisis sumber daya telekomunikasi itu apa saja. Terus kebutuhan pemakainya bagaimana. Yang tadi sudah dijelasin ya. Jadi komunikasi itu apa? Terus kalian analisis. Yang membutuhkan komunikasi itu misalkan WhatsApp, terus Zoom, Google Meet itu dianalisis dari 4 faktor itu. Ya. Nah, yang ketiga ini, yang zaman ini. Jadi nanti kalian tahu perbedaannya komunikasi zaman dulu bagaimana, zaman sekarang bagaimana. Berarti di sini ya gabungnya. Iya. Kamu jadi apa, Ki? Diskusi ya, ngobrol ya. Dua-duanya sama. Aku yang dulu. Nanti dipresentasikan. Tadi tuh apa sih? Jadi hasil diskusi itu kesimpulan. Sini aja udah gabung ya. Sambil diskusi. Yang ketiga ini, kedua ini faktor-faktornya. Ya. Kalau sudah dapat di copy, dibuat file PowerPoint ya. Kita datang sini aja di copy gini kan gambarnya mana ya? Dapat kan? Masih jam itu bentar ini di
copy, ini di copy terus di paste. Pertama di Word dulu nggak apa-apa, terus nanti disusun di PowerPoint. Tuh, jadi dicatatnya di sini. Tuh, paste di sini ya. Jadi kan diketik ulangnya di PowerPoint ya. Terus gambarnya ada nggak? Jadi kalau ada gambarnya, ini apa nih macam? Udah ini sebenarnya. Nah, kan Ditulis. ini. Nah, ini di bawah. Tulis dulu ntar biar nggak di Jalan dewa. Ini kan tinggal di sini sini. apa aja. Itu Yang kedua. kok jalan dewa? Kalau penjelasan enggak? Kalau enggak ini di copy, kebutuhan pemakai kan klien kan, terus di searching di sini. Kebutuhan pemakai klien pada telekomunikasi. Telepon, gambarnya mana? Nah, yang ada gambarnya. Ini gambar telepon cari. Ibunya apa ya? Ini ada nama. Jalan tadi. 15 komunikasi dan Kentongan. Dia ada nih dia. Kentongan betul saya. kentongan. Jadi kopi. Wih, kentongan. Itu mah. Nah kalau yang seperti itu, Dia beda ya. Cara ikannya satu. Iya, kan beda Dimasukin ke botol. Ini botol apa namanya? Iya, dalam botol sama. Dari kasus lagi. Tadi oh yang maksudnya aneh. nanti tinggal cari gambar masukkan sini. Media dalam botol yang bisa tentu semua kan bisa. Ini apa? Tapi nggak tentu siapa penerimanya. Kopi ya Pak? Nggak bisa dikopi Pak? Oh ini berarti diprotek, nggak bisa dikopi sama ini ya? Berarti diketik ulang sini. Kebutuhan memakai klien ya. Iya, kan pindah berapa dikasih. Iya. Berarti disalin. Iya dikopi dulu. Jadi kalian bikin rangkuman alat. Ini alat-alat yang zaman dulu ya. Iya. Nah ini di copy apa alat-alatnya, terus dipaste di Microsoft Word, ya di Microsoft Word. Terus kalian diskusikan, rangkum, lalu dibikin di PowerPoint. Nanti hasil PowerPointnya didiskusikan, dipresentasikan. Ya. Apa aja tuh alatnya? Yang zaman dulu. Carrot. Ya. Ini Coba yang apa saja ya, bisa aja cari lagi di yang lainnya, itu banyak, sebanyak-banyaknya. gambarnya dikasih Pak. Gambarnya dikasih, jadi gambar terus penjelasannya gitu nanti di PowerPoint-nya tuh. Lontar. Ini lontar. Dan juga. Tuh. Nasi palet. Udah di Kopinya dari mana? Ini. Iya. Kalau nggak bisa ini open image. Accept ya. Nah, terus di copy di sini, the copy image. Enggak ada sih. Terus di paste di sini. Ada. Oh iya ada ya. Tadi lagi Berarti kalau nggak bisa begini ini ada nih saya cuma nggak suka. ini kan orang Nah kalau ini disimpan berarti pakainya nih save image as. Nah, di copy langsung nggak bisa. Iya. Itu tuh di
Berarti dipindahin Kayak kemana? Ini apa? Ada di download ya, dikasih nama download ada. Iya, ini gini. Sama Apa tuh? Coba. ini gue sama si JP sih. Saya ikutan komunikasi. Zaman dulu ini kan. Ini yang kemarin ini Ya ya. kan dijadiin cara itu. Kamu yang dari ini apa? Jadi ini tuh gimana tuh ya? Apa tuh? Kalau tadi udah memakai Apa mau aku yang nyari? Cara komunikasi. Udah kayak judulnya Ini ditulis di sini. Telekomunikasi zaman komunikasi. yang tadi aku jelas. Cara komunikasi. Zaman pada telekomunikasi. Kecilan. Ini kita bagus sih. Bagus. Tapi yang hijau. Nah, ngambilnya dari insert gambar. Tugas. Apa ini? Gini. Tuh kayak gini. Tugas apa ya? Tugas. Tugas. Jadi sekarang sih telekomunikasi yang takut. Iya, yang pertama. Judulnya dulu apa? Judulnya apa sih? Telekomunikasi dalam. Iya, bukan yang itu ya. Bakteri kanker. Jadi di mana? Di di Surabaya. Iya, bukan sih. Di sumber daya satu aja dulu kan nggak mau ditambah. kan ada dua, online dan wireless. Bukan awalnya yang wireless itu apa? Bukan telepon, kabel. Digedein. Apalagi yang maksudnya handphone. Ini ukuran. Misalkan itu yang ada di itu, misalkan ada 5 atau ada 4 itu dianalisis. Buat memakai handphone itu gimana? Ada perkembangannya, jadi di sini cari aja perkembangan. Ini jangan dibalikin. Yang ini. 24 keren. No, lihat Apa? sumber daya telekomunikasi. Sama telepon kabel dulu. Udah gitu. Telepon kabel terus Terus kamu banding Itu aja tulisannya di telepon menu. kabel terus sama yang telepon Android. cari di gunung. Di sini bisa kembali. Yang tahun sekarang Tuh. Diketik dulu. Telekomunikasi itu mana? Telekomunikasi zaman dahulu. Ulang lagi, coba cari lagi. Ini dulu ya. Ini udah di ini kan tinggal dibaca aja. dari tahun berapa sampai tahun berapa biar tahu tahun Itu bisa dibalikin. Dari yang nomor 1 aja dulu. berapa dari tahun 2 tahun belakang tahun 2018 sampai 2020 dari tahun 2018 yang sudah dihitung. Kemarin. Sama aja. Sabar. Lu dari kamu itu mah? Ya mana? Ini di mana menunya? Di sini aja. Udah kayak Telekomunikasi. Kebetulan juga koma sampai dalam Yang mana? jumlah pengguna telepon kabel Yang ini. Iya. telepon kabel Sama aja nih.
di Indonesia. Enggak, tadi tuh kebanyakan apa sih? Berubah gitu. Coba diseret aja ulang. Pencet lagi. Yang tadi downloadannya di mana? Jam Di Indonesia ya. dari tahun 2018. Iya, 2 tahun terakhir aja ini kan. Iya. Cerita. Oh, 2015 sampai 2020 aja. Mikro. Jadi mengetahui gitu ya, yang penggunanya temannya ke tempat turun, terus pasti kendalanya. Apa lagi? Kalau biasanya di mana? Kalau proses Saya kan gerakan, coba kebutuhan manusia pun oh itu memakai pakaian. Jadi yang menggunakan gerbang kabel itu yang Iya, iklannya belum. aja. Yang Ada di mana? itu bisa udah ada iklan langsung scroll gitu gak bisa gila coba Lima. nah Coba udah cuma satu dulu satu coba lagi ih di situ Ya lu. Kembali mas. jadi sudah Udah. tadi dulu Ya lihatnya dari situ. Dan kecilnya 20 ini masa lebih nanti. 11 masa. Udah tuh. aja mah Apa lagi satu? udah Tapi belum ada. ya bisa itu Nonton. dikasih judulnya dulu orang ini di bawah Ya terus. Masih terus Sok videonya. jangan judul dulu yuk Queen 20 sih 15 oh apa sih Bilangin aja saya nulis nanti setelah dapat kabel Salah. Dari komunikasi. ya gambarnya ya itu aja yang dibandingkan. Tapi kenapa masih membutuhkan kabel, kenapa masih membutuhkan telepon seluler? Kan alasannya tuh dua sih kalau kondisinya sudah dicari Pegang udah nonton? Jika dari tren Yang zaman dari dulu. Tisu. apa? Coba sana sih. Komen pas penutup dulu pas teman. Jadi guys, ini diskusi kamar. Lagi ya. Lola. Nanti hasilnya digabungkan. Aku
tadi tuh. Itu kan dia apa Ji? Lontar. Aku yang satu minta Manfaatnya, di sini aja. ya, manfaat nggak apa-apa. Se- Satu alasannya kan masih bermanfaat. Ya. Ya, era selanjutnya sekarang memang kita belum tidak lagi dan sudah banyak sama orang sakit. Manfaat yang bisa didapat atau memiliki dari mana? Ini kita akan berubah. Kita bisa melakukan maaf. Ini kan apa? Rasanya kalau kita masih menggunakan metode karena untuk Juga terkait dengan gambar yang jelas itu seperti diketik. Karena ini kan kalau di copy itu kan hasilnya kan nggak digunakan oleh orang aja berusia penggunaan perubahan. Itu alasannya. Jadi yang pertama ini yang kebutuhan pemakai tuh di Microsoft Word kita masih membutuhkan menggunakan telepon kabel karena tadi misalnya tuh ada 3 tuh ya. Nah, belajar gitu. perhatikan semuanya sekarang di absen dulu ya. Anissa Nur Aini, Hadirat. Tanti Sofiroti, Hadirat. Tiara Stefika, Hadirat. Ulfiatul Nurrohmi, Hadirat. Yuliana Pujastuti, Hadirat. Nurmala Dewi. Hadirat. Ya, baiklah. Selanjutnya pada kesempatan sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kalian lakukan ya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju ke depan. Operatornya nanti salah satu ya. Siapa dulu yang menjelaskan? Yang buka siapa? Ya, sama. Saya akan berdiri di situ. Madep ke kelas. Madepnya. Operatornya Tanti kan? F5 nanti ya. Pakai kursi aja. Jangan berdiri, jangan Bapak coba. kan mau kenalan dulu, jadi bisa dibantunya. Iya, sampai nanti di situ dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuraini. Nama saya Ulfiatul Nurrohmi. Nama saya Tanti Sofiroti. Akan membahas telekomunikasi zaman dulu. Operatornya mana? Bawa aja. Ya. Telekomunikasi zaman dulu, daun lontar. Surat pada zaman itu bukan dituliskan di atas kertas, melainkan di atas daun lontar. Lonceng atau pentungan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada orang banyak. Masyarakat zaman dulu menggunakan lonceng atau pentungan. Mana? Oh. Ya, depan. Merpati pos. Merpati waktu itu digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan dengan orang yang keberadaannya cukup jauh. Surat adalah alat komunikasi sejak zaman dahulu yang saat ini masih digunakan sebagai orang meskipun ini keberadaannya sudah mulai digantikan dengan alat komunikasi yang lebih canggih dan cepat. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari telekomunikasi zaman dulu tidaklah secanggih zaman sekarang. Pada zaman dulu menggunakan alat tradisional untuk berkomunikasi dengan warga.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya, diskusinya. Sekarang kita lanjutkan dengan kelompok 2. Silakan maju ke depan. Ya, silakan dimulai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Stefika Dila. Perkenalkan, nama saya Yudhana Pujastuti. Perkenalkan, nama saya Norma Dewi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang telekomunikasi pada zaman dahulu. Daun lontar. Orang-orang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tulisan yang tertuang dalam sebuah surat. Surat pada zaman itu bukan dituliskan di atas kertas melainkan di atas daun lontar. Kentungan atau lonceng. Untuk menyampaikan pesan dan informasi kepada orang banyak, masyarakat zaman dulu menggunakan lonceng atau kentungan. Merpati pos. Alat komunikasi sangat berfungsi ketika masa perang terjadi karena digunakan sebagai penyampai pesan militer yang sifatnya rahasia. Merpati pos ini khususnya dimanfaatkan kemampuannya yang bisa menemukan jalan pulang setelah perjalanan jauh. 4. Surat. Surat adalah alat komunikasi sejak zaman dahulu yang saat ini masih digunakan sebagai sebagian orang. Meskipun kini keberadaannya sudah mulai tergantikan dengan alat komunikasi yang lebih canggih dan cepat. Jadi kesimpulannya, alat telekomunikasi pada zaman dahulu itu lebih sederhana dan lebih praktis. Sederhana yang lebih pasti. Biaya murah kan tadi tuh. Terus Jadi kesimpulannya adalah lebih sederhana tanpa menggunakan teknologi canggih, lebih menggunakan biaya yang lebih murah, namun prosesnya lebih lama dibandingkan teknologi zaman sekarang. Terima kasih. ya, terima kasih ya. Silakan. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok 2 ya. Ya. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah mempresentasikan dengan baik ya, dengan bagus. Sekarang kalau kita perhatikan dari 2 presentasi tadi dengan topik yang sama, kita bisa mengambil kesimpulan. Pertama, komunikasi pada zaman dahulu itu betul tidak menggunakan teknologi yang canggih, ya, sederhana. Terus penyampaiannya lama karena memang tidak menggunakan teknologi. Terus apa lagi? Biayanya murah. Nah, itu ada beberapa alat yang dari zaman dahulu sampai sekarang masih digunakan. Contohnya seperti apa? Surat. Kantongan surat itu masih digunakan walaupun sudah mulai hampir punah ya. Itu yang bisa kita pelajari pada hari ini ya. Nanti kita akan melanjutkan di pelajaran yang berikutnya tentang apa? Kabel ya, dilanjutkan. Ini tentang kabel white line ya dan wireless. Ya, itu nanti kita lanjutkan kembali. Ya, untuk pembelajaran pada hari ini kita cukupkan. Atau ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita selesai pembelajarannya? Cukup ya, jelas ya? Ya, itu yang bisa disampaikan. Sebelum selesai pembelajarannya, alangkah lebih baiknya ditutup dengan doa kembali. Silakan dipimpin doa lagi. Sebelum Selesai pembelajaran ya, sebelum pulang berarti. ya. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Doa selesai.
Ya. Itu tadi yang kita sudah pelajari pembelajaran pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah dipelajari dengan sistem yang baru, dengan dari awal sudah menerapkan diskusi, mencari data, dan mempresentasikan. Mudah-mudahan dengan pembelajaran sistem baru ini akan lebih meningkatkan pembelajaran. Ya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.